Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Beetlejuice to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan merapikan kamarnya sedikit keesokan harinya. Setelah itu dia keluar dari kamar. Dia tidak langsung memulai perjalanannya, sebaliknya dia berjalan ke lantai 2 penginapan dan secara acak menemukan kursi di dekat jendela untuk diduduki. Ada banyak orang di lantai 2 penginapan. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang dipenuhi dengan segala macam orang. Tempat ini biasanya merupakan tempat banyak berita disebarkan. Dengan demikian, orang biasanya akan sangat mudah mempelajari beberapa berita di sini. Selain itu, seseorang tidak akan menarik perhatian orang lain. Setelah dia memesankan makanan dan minumannya, dia mendengar semua berita yang ada di tempat itu. Itu seperti yang dia harapkan. Fokus saat ini di dalam seluruh kota transformasi tulang adalah di kolam darah Gunung Surgawi. Wajah sejumlah orang memerah ketika menyebutkannya. Keserakahan yang pekat terlihat di wajah mereka. Tampaknya daya pikat dari kolam darah Gunung Surgawi benar-benar terlalu besar. Namun bagaimana mungkin harta karun itu dirambah oleh orang-orang ini? Mereka hanya merengkek di tempat ini. Dikabarkan bahwa pavilion petir angin, pavilion 10.000 pedang, dan faksi kuat lainnya telah mengirim elit inti mereka untuk menuju ke pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka jelas menargetkan kolam darah Gunung Surgawi. Sialan. Dengan orang-orang ini berpartisipasi, akan semakin sedikit dari 10 tempat tersisa. Tidak semua orang bisa memasuki kolam darah Gunung Surgawi. Hei, apa yang akan bisa kita lakukan? Partai lain adalah faksi berhebat. Yang terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan. Yang terbaik bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, seseorang tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan, dia juga akan mendapat masalah. Ucap percakapan pribadi. Xiaoyan mengerutkan kening tanpa sadar saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa kolam darah Gunung Surgawi juga memiliki daya pikat bagi faksi seperti pavilion petir angin. Apakah dia tidak akan menarik masalah jika dia keluar dan akhirnya bertemu mereka? 4 pavilion di dataran tengah akan mengadakan kompetisi yang disebut 4 pavilion surgawi setiap beberapa tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap pavilion. Kemungkinan pavilion petir angin dan pavilion 10.000 pedang sedang menuju ke kolam darah Gunung Surgawi dalam persiapan untuk itu. Aku ingin tahu apakah pavilion musim semi kuning dan pavilion bintang jatuh akan berpartisipasi di sana. Kolam darah surgawi ini tidak memiliki banyak pengaruh pada orang-orang tua itu. Itu adalah harta bagi generasi muda. Dengan berendam di dalamnya, seseorang tidak hanya dapat mencuci tulangnya, tetapi bahkan dapat mungkin membantu satu terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum 4 pavilion surgawi musim ini. Jika seseorang bisa menerobos saat ini, peluang kemenangan pavilion akan sangat melambung. Seorang pria yang tampak agak kurus tertawa terbahak-bahak di tempat itu. Dikabarkan bahwa ada Nona Feng dari pavilion petir angin yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Bahkan ada rumor bahwa dia akan menjadi kepala pavilion berikutnya di pavilion petir angin bagian timur. Selain itu, pavilion 10.000 pedang juga cukup kuat. Tang Ying, yang dikenal sebagai pedang air mancur langit, menggunakan teknik pedang yang sangat misterius dan terampil. Ia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka bisa disebut sebagai generasi muda teratas di wilayah utara. Saya ingin tahu siapa yang akan menang jika mereka akhirnya bertemu dalam perkelahian. Kedua orang ini mungkin kuat, tapi mereka tampaknya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan individu baru-baru ini bernama Xiaoyan. Dataran tengah dipenuhi dengan bakat-bakat tersembunyi. Siapa yang berani menyebut dirinya yang terkuat? Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya tertawa. Xiaoyan? Apakah dia orang yang membunuh Chen Yun dari pavilion petir angin utara dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah disiapkan oleh 3 sesepuh? Hahaha, iya benar. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu.
Itu sangat menarik. Orang itu tampaknya baru berusia 20 tahun, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 douzong yang hebat. Selain itu, leluhur klan Hong Tianxiao, juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Siapa Nona Feng dan Tang Yin dibandingkan dengannya? Anda tidak bisa mengatakannya seperti ini. Meskipun Xiaoyan sangat kuat, Nona Feng dan Tang Yin juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, Xiaoyan menggunakan semacam teknik rahasia yang tidak diketahui saat itu untuk meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia akan kesulitan melawan 3 douzong yang hebat itu sekaligus. Ucap percakapan pribadi di tempat itu. Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar percakapan itu yang tiba-tiba berfokus padanya. Dia segera mengeluarkan senyum pahit, mengeluarkan dopeng dari cincin penyimpanannya, dan diam-diam meletakkan di kepalanya. Dia tidak mengungkapkan identitasnya untuk menarik masalah yang tidak perlu. Xiaoyan mendengarkan sedikit lebih lama dan berencana untuk pergi ketika sosok berwarna perak perlahan muncul di tangga penginapan. Setelah itu sosok itu naik ke lantai 2. Cerita kedua dari penginapan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan sosok berwarna perak itu. Aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh sosok itu. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa sosok ini bukanlah orang biasa. Sulit untuk mengetahui usia dari sosok manusia berwarna perak itu. Wajahnya tampak agak muda, tetapi rambutnya berwarna putih tua yang membuatnya tampak seperti orang tua. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang ini memiliki sepasang mata berwarna putih yang sangat langka. Tatapan sosok berwarna perak itu perlahan melihat ke sekeliling setelah dia menaiki tangga. Setelah itu dia berjalan ke jendela. Sesaat kemudian dia berhenti di samping meja yang ditempati oleh Xiaoyan. "Bolehkah saya mendapatkan kursi ini?" Sosok manusia berwarna perak tersenyum kepada Xiaoyan. Namun terlepas dari apa yang disarankan oleh pertanyaan dan nadanya, dia sudah duduk berseberangan dengan Xiaoyan. Semua orang tertuju pada Xiaoyan saat mereka melihat orang ini duduk di seberangnya. Mereka hanya mulai berpaling setelah melihat Xiaoyan tidak bereaksi. Keributan dimulai sekali lagi. Xiaoyan mengangkat kepalanya, dia melirik pihak lain dengan agak tidak yakin. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Ketika dia baru saja akan berbicara, suara serius Tian Huo Sunze tiba-tiba terdengar pelan di dalam hati Xiaoyan. "Xiaoyan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan." Xiaoyan mengencangkan cengkramannya pada gelas anggurnya dan riak terbentuk di dalamnya. Dengan bisa membuat Tian Huo Zunze mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan pihak lain kemungkinan besar bukan yang bisa dia lawan. Di permukaan, bagaimanapun Xiaoyan tetap tanpa ekspresi. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak memesan tempat duduk Anda. Anda bisa duduk jika Anda mau. Namun saya masih memiliki beberapa hal lain yang harus saya tangani dan tidak bisa bertahan lama. Selamat tinggal," ucap Xiaoyan. "Anda tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 sesepuh dari pavilion petir angin utara? Jangan bilang kalau kamu takut padaku." Sosok manusia berwarna perak itu tersenyum. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih jelas, menekan semua kebisingan di lantai 2 penginapan. Segera banyak tatapan tertegun terlempar sebelum berhenti di Xiaoyan. Dia, jangan bilang kalau dia adalah Xiaoyan." Ekspresi di bawah dopeng berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Mata Xiaoyan menatap sosok manusia berwarna perak di seberangnya saat dia perlahan bertanya, "Seberapa hebat dirimu? Katakan namamu padaku. Bersembunyi bukanlah gaya orang yang terampil." "Hahaha, saya tidak bisa dianggap orang yang terampil. Alasan saya datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu dari Anda." Pria berjubah perak itu mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. "Benda apa?" Xiaoyan menyipitkan matanya dan doki di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar. Seperti kata pepatah, yang datang tidak memiliki niat baik dan yang berniat baik tidak datang. Orang ini jelas menargetkannya. Selain itu dari sikapnya yang seperti itu, orang itu sepertinya dia tidak ada di sini untuk mencari teman. 3.000 tubuh ilusi petir. Pria berjubah perak itu tersenyum tipis pada Xiaoyan, namun suara lembutnya menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba berdiri. "Kamu adalah seseorang dari pavilion petir angin," ucap Xiaoyan. "Orang lain memanggilku Tian Lazy." Jari pria berjubah perak itu dimasukkan ke dalam cangkir dan busur petir mengelilingi cangkir seperti ular kecil. "Tian Lazy?
Fei Tian, kepala paviliun petir angin utara. Segera, banyak seruan yang mengejutkan keluar tanpa sadar. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar beberapa kata terakhir. Kepala paviliun petir angin utara. Penguasa Xuan berat telah muncul seperti aksi refleks dari Xiaoyan. Penguasanya dengan kasar menebas kepala pria berjubah perak itu dengan cara yang kejam. Ledakan sonik terbentuk pada penggaris dan menghancurkan meja itu. Sungguh tidak sopan memperlakukan orang tua seperti kamu. Pria tua berjubah perak itu tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut dijentikan dan cahaya kilat yang terang keluar darinya. Itu bertabrakan dengan penguasa yang berat. Cahaya petir itu seperti ular berbisa yang menggali ke tangan Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat ini. Api hijau giok melonjak dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya kilat. Sebuah petir terdengar dan keduanya tersingkir. Ini memang api surgawi. Namun mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat di mana tempatnya di peringkat api surgawi. Kejutan melintas di mata pria berjubah perak itu ketika dia melihat nyala api hijau giok dan dia berbisik. Xiaoyan dengan cepat menyimpan penguasa beratnya setelah serangannya yang sia-sia. Tubuhnya gemetar dan guntur bergemuruh terdengar dan tubuhnya menyerbu keluar jendela. Dengan goyangan punggungnya, tulang sayap diperpanjang dan akhirnya dia berubah menjadi seberkas cahaya melesat keluar kota. Ini memang gerakan 3000 petir. Pria berjubah perak itu tidak terburu-buru mengejar saat Xiaoyan melarikan diri. Dia meminum semua anggur di pot anggur sekaligus sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat dan dia tersenyum. Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ini memang seperti yang Penatua Lei dan yang lainnya ceritakan. Anda memiliki beberapa api surgawi di tubuh Anda. Jika saya menebak dengan benar, api surgawi hijau giok yang belum pernah saya lihat sebelumnya harusnya menjadi sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang metode Qi yang dapat menggabungkan api surgawi di seluruh hidupku. Kali ini benar-benar membuka mata. Fei Tian tersenyum. Ada ekspresi yang sangat tertarik di dalam mata putih keperakan itu. Dia segera melangkah maju dan tubuhnya dengan tenang menghilang seperti hantu. Hanya setelah Fei Tian menghilang, cerita kedua yang benar-benar sunyi dari penginapan itu berangsur-angsur pulih. Semua orang saling memandang dengan kaget. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar akan bertemu dengan iblis tua legendaris hari ini. Selain itu mereka juga sangat terkejut bahwa iblis tua ini secara pribadi mengejar Xiaoyan. Kemungkinan anak kecil itu akan tidak sangat beruntung kali ini. Iblis tua Fei Tian ini dikabarkan telah menjadi Douzong beberapa tahun yang lalu. Namun dengan bisa membuat iblis tua Fei Tian ini bertindak secara pribadi, itu sudah cukup untuk namanya dikenal di seluruh wilayah utara. Perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang biasa. Scene berganti, kembali kepada Xiaoyan. Bagaimana orang tua ini menemukanku? Saya telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin bagi orang-orang dari paviliun petir angin untuk menemukan saya. Beberapa keraguan muncul di hati Xiaoyan saat sosoknya melintas. Wilayah utara dataran tengah sangat luas. Terlepas dari seberapa mampu Fei Tian, tidak mungkin orang ini menemukannya di lautan manusia tanpa alasan. Apalagi, melihat sikapnya tadi terlihat jelas bahwa orang ini sudah menyadari posisinya. Mungkinkah dia telah ditemukan oleh mata-mata dari paviliun petir angin ketika dia memasuki kota kemarin? Bahkan jika itu masalahnya, tempat ini sudah di luar wilayah paviliun petir angin. Tidak mungkin bagi mata-mata dari paviliun petir angin untuk menyampaikan informasi kembali ke paviliun petir angin dalam sehari, bahkan jika mata-mata itu menemukannya. Keraguan muncul di hati Xiaoyan. Dia tanpa sadar merasakan bahaya. Orang itu mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tapi dia benar-benar memberi Xiaoyan perasaan berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang Xiaoyan jarang rasakan pada siapapun, kecuali tetua Qian Bai yang tak terduga dan hantu iblis tanah tua. Kekuatan orang ini setidaknya adalah bintang 8 Douzong. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan Tian Ho Zunse, akan sulit bagi saya untuk menghadapinya secara langsung, kecuali saya menggunakan teratai api pemusnahan. Tetapi pada akhirnya itu adalah keterampilan kartu truf saya. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak menggunakannya untuk sekarang. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan, namun kecepatannya tidak berkurang sedikit pun.
Tubuhnya seperti meteoroid yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Apa orang tua itu benar-benar menyerah mengejarku? Xiaoyan terbang liar selama hampir 10 menit lebih. Alisnya terjalin lebih erat ketika dia melihat tidak ada yang mengejarnya. Akhirnya dia bergumam dengan suara lembut. Aku mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tawa samar tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan, sementara Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu tubuhnya menegang. Segera matanya menyusut dan terkunci di puncak gunung di depannya. Fei Tian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mata putih keperakannya mengejek Xiaoyan. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan menghirup udara sejuk. Ekspresinya menjadi lebih serius. Sepertinya akan ada masalah hari ini. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun, Anda telah memilih target yang salah jika Anda ingin bersaing dengan saya dalam hal kecepatan. Fei Tian tersenyum saat dia berbicara. Apa yang kamu rencanakan? Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya melihat ke sekeliling tanpa meninggalkan jejak, mencari jalan untuk melarikan diri. Serahkan tubuh 3000 ilusi petir kepada saya. Anda mungkin telah mengumpulkan keempat gulungan tersebut, tetapi masih tidak mungkin bagi Anda untuk mempraktikannya. Karena itu, sia-sia untuk meninggalkannya padamu. Fei Tian berbicara dengan suara samar. Kamu akan mengizinkanku pergi jika aku mau mengembalikan tubuh 3000 ilusi petir kepadamu? Mata Xiaoyan menyipit saat dia perlahan bertanya. Fei Tian hanya tersenyum ketika dia mendengar ini. Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya muncul 100 meter dari Xiaoyan dengan cara yang aneh. Dia tertawa. Saya juga tertarik dengan metode Qi Anda yang dapat menggabungkan api surgawi. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi jika kamu menyerahkannya padaku. Ekspresi Xiaoyan benar-benar berubah suram saat mendengar kata-kata ini. Mantra api adalah dukungan terbesarnya. Alasan dia bisa mencapai level ini hari ini sebagian besar karena mantra api. Jika orang ini merebut mantra api darinya, itu sedikit berbeda dengan mengambil nyawanya. Selain itu tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyerahkan metode Qi yang misterius seperti mantra api kepada orang luar, dan pavilion petir angin dapat dianggap sebagai musuhnya. Aku tahu bahwa kamu memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuhmu. Saya bisa merasakan keberadaannya sedikit. Namun tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekedar tubuh spiritual, saya mungkin harus mundur hari ini. Sayangnya, Fei Tian tidak peduli saat dia melihat ekspresi suram Xiaoyan. Tatapannya perlahan melayang ke tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Dia tertawa dengan suara lemah. Kata-kata yang arogan. Jika aku berada dalam tubuh yang sebenarnya, apakah dia berani berdiri di depanku sekarang? Cincin seputih salju bergetar sedikit dan roh Tianhu Zunze perlahan bangkit. Dia menatap Fei Tian di depannya dan dengan dingin tertawa. Ekspresi Fei Tian berubah sedikit. Tatapannya perlahan melihat Tianhu Zunze. Orang ini sudah bisa mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual saja. Orang ini pasti adalah ahli pamungkas kelas Douzon ketika dia masih hidup. Seorang pahlawan tidak menyebutkan prestasi lamanya. Tidak ada jika dalam hal masalah dunia ini. Terlepas dari betapa hebatnya Anda ketika Anda masih hidup, saat ini Anda hanyalah tubuh spiritual. Rasa dingin yang bertahap juga muncul di suara acuh tak acuh Fei Tian. Xiaoyan, selama kau menyerahkan tubuh 3000 ilusi petir dan metode Qi yang kamu latih, aku akan mengizinkanmu pergi. Tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidup Anda. Ucap Fei Tian. Seorang Douzong bintang 8 juga berani bertindak begitu sombong di depanku. Tianhu Zunze dengan marah tertawa. Dia menoleh ke Xiaoyan dan dengan lembut berkata, "Pergi, aku akan memblokirnya." Xiaoyan kaget saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai iblis tua Fei Tian itu, dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tianhu Zunze saat ini paling banyak memiliki kekuatan yang mirip dengan Fei Tian. Selain itu, dia dirugikan karena dia adalah tubuh spiritual. Jika mereka bertarung, peluang kemenangan Tianhu Zunze sangatlah tipis. Tenang, saya hanya akan memblokirnya untuk sementara. Anda tidak perlu khawatir. Cincin milikku itu memiliki jejak spiritualku.
Saya punya metode sendiri untuk mengusirnya. Tian Huozunze melanjutkan, menyadari kekhawatiran di hati Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak saat dia mendengarnya. Dia segera mengangguk dengan keras. Dia memang sedikit membantu dengan tetap di sini. Dia berhenti ragu-ragu membuka sayap tulangnya dan mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga, berubah menjadi seberkas cahaya dengan liar meluncur ke arah lain. Fei Tian mengernyitkan alisnya sedikit ketika dia melihat Xiaoyan melarikan diri. Kakinya melangkah maju dan baru saja akan mengejar ketika menyadari bahwa ruang di sekitarnya sebenarnya telah terdistorsi. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertengkar dengan seseorang. Biarkan aku menguji kemampuan Anda hari ini, ucap Tian Huozunze. Sosok yang agak ilusi Tian Huozunze perlahan muncul di depan Fei Tian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang panjang yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual muncul. Terlepas dari bagaimana Anda memblokir saya, dia pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari telapak tangan saya. Fei Tian dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergetar dan kilatan petir menyinari dirinya. Mengikuti kemunculan kilatan petir, awan di langit di atas secara bertahap menjadi gelap. Petir seperti ular perak samar-samar mengalir di dalamnya. Iblis tua ini sebenarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan Daoqi miliknya untuk berkomunikasi dengan energi alam. Fei Tian mengulurkan tangannya. Cahaya kilat menyala dan tombak yang panjang yang diaglomerasi dari kilat muncul. Tian Huozunze tidak takut meski melihat keterampilan kuat Fei Tian ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan spiritualnya yang agung menyebar. Tubuhnya bergerak dan pedang panjang spiritual menembus ke depan sambil membentuk banyak kriat spiritual. Fei Tian tertawa menghadapi serangan Tian Huozunze. Tombak petir di tangannya membawa petir Daoqi yang tak tertandingi yang mengeluarkan suara berulang-ulang dan akhirnya itu diayunkan dengan keras. Du du du. Suara jelas dari tabrakan bergema di seluruh langit. Dalam menghadapi gelombang sonik yang aneh itu, beberapa dari binatang sihir yang lebih lemah di pegunungan di bawah merasakan retakan di kepala mereka sebelum meledak. Kekuatan pertarungan keduanya sebenarnya sangatlah menakutkan. Kembali ke Xiaoyan. Xiaoyan bergegas ke depan seperti seberkas cahaya. Dia juga merasakan sedikit perubahan di langit jauh di belakangnya, namun dia tidak berbalik. Tian Huozunze telah berusaha keras untuk memberinya waktu. Berbalik akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Bajingan tua, aku akan mengingat dendam hari ini. Aku pasti akan membayarmu di masa depan. Xiaoyan mengatupkan giginya. Ekspresinya sedikit galak. Orang tua itu sebenarnya telah menargetkan mantra api. Ini benar-benar membuat Xiaoyan marah. Niat membunuh bergejolak di hati Xiaoyan, namun kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dia terbang melintasi langit langsung menghilang di tepi pegunungan. Penerbangan habis-habisan ini berlanjut selama hampir 20 menit atau lebih, ketika ruang di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Segera kekuatan spiritual keluar dari angkasa. Itu mengejutkan, itu adalah Tian Huozunze yang tetap tinggal untuk memblokir Fei Tian sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Tian Huozunze sedikit serius. Sosoknya juga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dari kelihatannya dia telah mengalami pertarungan keras dengan iblis tua Fei Tian selama 20 menit. Pergi dengan cepat. Teleportasi melalui luar angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzun. Jika saya belum mencapai tingkat Douzun dan saat ini menjadi tubuh spiritual, kemungkinan saya akan mengalami kesulitan menggunakannya. Namun kecepatan orang itu sangat menakutkan. Sepertinya dia akan menyusul dalam waktu singkat. Tian Huozunze mendesak dengan suara cemas saat dia muncul. Xiaoyan pun mengangguk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan suara serius. Sepertinya ada yang tidak beres. Aku merasa orang tua itu telah mengunci lokasiku. Sepertinya aku memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita. Mendengar ini, Tian Huozunze juga mengangguk sambil berpikir keras. Tidak heran, orang itu berani mengatakan bahwa Xiaoyan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Saya yakin tubuh saya tidak memiliki segel pelacak, namun dia masih mengetahui lokasi saya. Dengan kata lain, itu adalah hal lain, ucap Xiaoyan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Tatapannya menatap tajam ke gulungan itu sebelum menggertakkan gigi dan melemparkannya dengan kasar. Keempat gulungan itu segera meluncur ke 4 arah yang berbeda, berubah menjadi 4 lampu perak saat mereka melakukannya. Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejarnya sekarang,
ucap Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.